artinya proses hukum ini sudah sah terhadap proses anak yang bermasalah secara hukum, karena harus didampingi orang tuanya. Orang tuanya sudah diwakili oleh adiknya Nikita Mirzani dan kakaknya Nikita Mirzani. Untuk kondisi dari Laura sendiri seperti apa? Apakah sudah stabil atau? Kalau saya bukan ahli di bidang membaca seseorang stabil dan tidak stabil. Coba mungkin Anda tanyakan kapan proses hukumnya. Kalau saya mencoba untuk menjawab itu saya masuk kepada ahli psikiater. Saya ahli hukum. Bang, kalau misalnya dilihat dari Laura, apakah ada penyesalan bisa kenal dengan PA? Kalau Anda ketemu Laura nanti Anda tanyakan. Karena saya tidak mungkin bisa membaca hati seseorang. Tapi dari 45 itu jawabannya Laura menguatkan laporan dengan mimpi atau seperti apa? Itu kan pokok perkara. Jawabannya nanti. Pada saat sidang Anda akan tahu semua apa yang ada di dalam jawaban tersebut. Karena nanti pada saat proses, saya berbicara proses ya, saya tidak bicara perkara ini. Dalam sebuah proses di pengadilan ada yang namanya berkas perkara. Berkas perkara itu terdiri dari pemeriksaan para saksi semua dan juga dilampirkan barang bukti. Nah, di situ apa yang saksi sampaikan, jelaskan, terangkan, semuanya ada secara lengkap. Nah, biasanya berkas perkara itu akan diterima oleh terdakwa karena itu diminta dan itu sesuai dengan aturan KUHP. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi dan tidak mungkin ditutupi. Karena berkas itu akan berbicara, saksi A misalnya akan menjelaskan seperti apa, saksi B akan menjelaskan seperti apa, itu semuanya ada. Kalau saat ini saya ada larangan karena yang menjadi pihak atau orang yang diperiksa subjeknya adalah anak di bawah umur. Jadi saya tidak bisa menyampaikan. Yang bisa saya sampaikan, saya ulangi 45 pertanyaan. Bang, Laura sendiri masih di atas apa sudah kembali ke rumah aman? Saya coba akan cek. Yang jelas tadi pada saat proses penandatanganan, saya langsung diberi informasi, saya harus menyampaikan kepada teman-teman semua, prosesnya sudah selesai. Lebih lanjut, saya harus mengecek lebih detail seperti apa. Oh, tapi bisa bertemu atau tidak Bang? Kira-kira Bang? Siapa? Kalau saya bertemu. Dengan Dengan teman-teman. Kan anak di bawah umur. Kira-kira Anda yang lebih tahu lah. Kadang Anda juga memoto, Anda kasih tutup mukanya. Betul. Artinya teman-teman wartawan ini lebih pintar bagaimana menghadapi anak di bawah umur. Jadi nggak perlu ditanyakan karena Anda jawab sendiri. Namun setelah Laura ada. Nah ini bagus pertanyaannya. Tanya ke Humas ya. Bagus pertanyaannya. Tapi kalau saya yang jelaskan, saya jadi penyidik nanti. Udah ada informasi dari penyidik ke Abang, maksudnya ada lagi yang dipanggil dari pihak ini kan? Kalau saksi lagi, sepertinya tidak. Cukup ya Bang ya? Sepertinya tidak. Tapi kalau ada pihak, nah itu tanya, siapa itu, kapan? Untuk Laura sendiri cukup artinya? Nanti itu penyidik, apakah diperlukan tambahan, ataukah nanti ada hal-hal lain, terus setelah ini siapa yang akan diperiksa, itu saya pikir hak sepenuhnya ada di tangan penyidik. Biasanya Ibu Humas lebih banyak tahu. Bang, kabarnya besok Ega mau diperiksa juga tapi melalui Zoom. Sampai Yang di luar kenapa? katanya Ada juga akan apa? dimintai keterangan. Yang meminta keterangan, Dari apa penyidik? Yang mengajukan itu dari pihak Madam. Nah, terus Ya, Abang udah tahu Info tersebut. saya nggak tahu caranya bagaimana. Ya Zoom kabarnya. Biasanya yang memang sidang perdata. Memang ini sidang, bukan? Oke. Yang saya tahu ya, menurut hukum, proses pemeriksaan terhadap seseorang itu setelah diperiksa semua, ada namanya berita acara pemeriksaan. Di dalam berita acara pemeriksaan itu ada yang namanya tanda tangan kecil, namanya paraf. Pada saat tanda paraf, habis itu semua diparaf semua, baru tanda tangan. Pertanyaan saya, apakah bisa menandatangani melalui handphone? Satu. Yang kedua, tanda tangannya harus basah. Yang terpenting, semua saksi yang diperiksa di dalam proses tindak pidana itu harus berhadapan langsung dengan
penyidik. Artinya penyidik tidak berhadapan dengan HP. Kalau berhadapan dengan HP itu melanggar KUHP. Seperti itu. Ya, ada proses. Saya tidak akan berbicara secara pidana. Saya hanya berbicara secara perdata bahwa setiap proses terhadap orang dari luar negeri atau perusahaan dari luar negeri manakala ingin beracara di Indonesia harus mendapatkan legalisasi surat kuasanya atau apapun dokumennya melalui kedutaan besar. Contoh, misalnya kita menggugat seseorang A dari warga negara mana. Di perusahaannya itu harus didaftarkan, dilegalisasi kuasa dari lawyer tersebut di kedutaan besar di negara tersebut. Setelah itu dibawa ke Indonesia, didaftarkan lagi dengan kedutaan besar yang ada dari perwakilan tersebut. Baru bisa beracara. Itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Ada lagi beberapa negara yang menggunakan konvensi Apoistel. Jadi tidak perlu melibatkan kedutaan, tapi cukup melibatkan notari publik. Artinya tidak semudah itu untuk beracara di Indonesia atau sebaliknya orang Indonesia beracara di negara lain. Itu dalam proses perdata. Dalam proses pidana akan melibatkan. Karena yang diperiksa itu pasti harus dalam keadaan bebas. Untuk membuktikan seseorang bebas itu pasti akan melibatkan. Tidak mungkin seseorang diperiksa sendiri, tapi tidak ada yang mendampingi. Biasanya melibatkan kedutaan. Tapi yang terpenting bahwa manakala seseorang ingin menghadirkan saksi yang meringankan, tolong bawa saksi itu, ini Polres Metro Jakarta Selatan, seingat saya ini Jalan Wijaya. Jadi bawa saksi itu ke sini, diperiksa di lantai 3, nggak perlu satu yang banyak. Tidak mungkin dilarang, pasti diakomodir karena sesuai dengan KUHP. Itu saya jawab secara lengkap pertanyaannya. Oke. Terkait Kaniki sendiri udah ada respon belum dari Kaniki? Pemeriksaan Laura sudah selesai? Apakah Baru sudah saya atau telepon. apa, gitu? Apa responnya Bang dari Niki? Barusan saya telepon. Iya. Responnya nanti saya tanya lagi. Yang jelas Nick sudah selesai. Saya sampai di situ saja. Kaniki responnya jawabnya? Ya, saya kan nggak pakai telepon, masa telepon melihat respon. Enggak. Didengar suaranya, iya. Iya, Suaranya saya dengar. Kalau respon harus ketemu sama Niki saya. Ya, apa? Nanti Apa saya ketemu, jawabannya? saya lihat Jawabannya bagaimana. seperti apa mungkin? Jawabannya dia udah selesai, Bang. Udah selesai nih, ada 45 pertanyaan. Kedengarannya alhamdulillah lega atau seperti apa gitu. Nanti saya tanya lagi. Tapi saya tadi telepon Nick udah selesai dan saya akan ke atas lagi habis. Bang, berarti ini Laura akan dibawa lagi kembali ke rumah aman? Pasti. Karena sejak saat itu dia memang dibawa perlindungan Dinas Perempuan dan Anak. Jadi seperti itu, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini untuk beberapa kali sih Laura di Ini adalah pemeriksaan dalam proses penyidikan baru itu. baru sekali. Ya, jadi proses itu kan ada 2. Penyelidikan sudah, saat ini adalah penyidikan. Jadi dalam penyidikan ini nanti setelah ini pasti akan diperiksa. Siapa itu nanti humas yang tahu. Dari penyidik akan memanggil orang yang dilaporkan itu secara hukum seperti itu. Apakah nanti memanggil juga ahli? Nah, itu saya pikir dari pihak penyidik akan memanfaatkan semua apa yang dibenarkan oleh KUHP, manakala memang dibutuhkan ahli, entah ahli pidana, apakah ahli kedokteran dan sebagainya, itu pasti penyidik akan menggunakan hak yang diberikan oleh KUHP untuk melakukan pemanggilan kepada siapa saja yang dianggap perlu dan penting dalam proses hukum saat ini. Bang, Laura di rumah aman sampai persidangan selesai atau gimana? Kalau itu akan ditentukan kemudian, ya, karena saat ini memang ada di rumah aman pada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan juga saya sudah ulangi kembali, saya ingatkan, saya sama Nikita Mirzani pernah ke LPSK
dan itu saat ini masih dalam proses untuk melengkapi beberapa keperluan-keperluan, dan itu sudah disampaikan oleh penyidik keperluan apa yang diminta, termasuk adalah keterangan dari ahli. Jadi bukan hanya sekedar dokumen pemeriksaan berita acara pemeriksaan atau resum dari penyidik, tapi juga meminta pendapat ahli dalam proses kasus ini supaya LPSK bisa mengambil sikap untuk secara maksimal memberikan perlindungan. Selain Laura yang saya daftarkan dan saya mintakan dilakukan perlindungan melalui LPSK, saya juga meminta kepada ada 3 orang yang juga sudah diperiksa, sudah menandatangani berita acara di LPSK, dan saat ini dalam proses penelaah. Ada tiga saksi yang sudah menandatangani permohonan dan berita acara di LPSK. Dia datang, saya dampingi. Terus kemungkinan dalam waktu dekat juga kalau memang saksinya ada di Jakarta, akan saya bawa juga untuk supaya dia ada di bawah pengawasan dan perlindungan LPSK. Kenapa? Karena semua saksi yang kita khawatirkan terjadi sesuatu, saya mohon supaya LPSK dapat memberikan perlindungan. Perlindungannya bisa dalam perlindungan melekat, bisa juga dalam perlindungan monitoring. Saya sampaikan berkali-kali, kalau saat ini mungkin tidak begitu krusial, tapi saat sidang, setelah sidang itu yang sangat mengkhawatirkan. Abang 3 orang itu termasuk yang waktu itu abang ngomong